Tinggal di mana, Bos? Saya di Bandung, Pak. Di Bandung. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ngebantuin warung temen. Jualan apa? Jualan kelapa bakar, Pak. Kelapa bakar. Oh iya. Dulu itu saya pensiun dini di Mana mic-nya, Pak? Pakai mic. Di mana? Dulunya saya pensiun dini di Telkomsel, Pak. Pensiun dini. Ya. Di Telkomsel. 2020 lah. Hah? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya. Nah, di Telkomsel dulu Bapak dapat gaji berapa sebulan? Gede, Pak. Hah? Adalah 20-an lah. 20 juta sebulan. Ya. Terus Bapak ngambil pensiun dini. Ngambil pensiun dini. Dapat pensiun berapa tuh? Dapat pesangon berapa? Waktu itu 1,6 lah, Pak. 1,6 miliar di tahun 2020. 2020. Pas Covid ya, pas Covid. Pas Covid. Nah, Terus kegiatannya apa tuh habis dapat itu pesangon tuh? kan kebetulan masih ada istri waktu itu, Pak. Masih ada istri. Nah, jadi dikelola lah uang itu semua sama dia. Sama istri. Ya, 1 miliar lebih 1,6 lah. 1,6 dikelola sama istri. Ya. Bapak nggak nyimpan? Nggak nyimpen sama sekali, itu salahnya saya, Pak. Aduh. Duit tuh nggak ada saudaranya, Pak. Ya. Terus akhirnya? Ya akhirnya habis. Terus ternyata dia juga di luaran, ya ini ke saya lah, apa namanya, menjauhi saya gitu, Pak. Iya. Dia ada pilihan lagi cowok lain. Ada. Selain Bapak, ya kan? Belakangan baru saya tahu itu tuh. Apa? Belakangan baru saya tahu. Belakangan baru tahu kalau dia ada cowok lain. Iya. Iya. Tapi udah habis semua. Tanah-tanah udah pada digadai. Mobil udah pada dijualin. Nah, terakhir itu saya tinggal punya rumah itu yang saya masukin juga ke bank. Deketin mic, Pak, deketin. Di mana? Saya punya rumah di Bandung, dimasukin juga ke bank sama saya, tapi cuman pada saat uangnya udah cair, kerja sama bisnis lah sama temen. Bapak? Ya. Bisnis bidangnya? Bisnis solar. Solar, kayak gimana kalau bisnis solar? Jadi solar buat industri. Jadi saya nanam duit ke orang lah. Sampai berapa? Itu sekitar 500, Pak. Nah, 2 atau 3 bulan Pak, duit. yang 500 juta? Ya, nggak ada hasilnya lagi sampai sekarang. Nggak ada bagi hasilnya lagi? Ya. Aduh. Disamperin ke rumahnya, nggak ada siapa-siapa, kosong. Udah disita juga sama orang. Iya. Ya, sekarang mah penghasilannya tinggal 70.000, Pak, sehari, Pak. Apa? Tinggal 70.000 Sehari? sehari. Penghasilannya? Ya, alhamdulillah buat ngehidupin anak. Anak berapa? Anak ada 2. Ikut bapak apa ikut istri? Kan istri udah meninggal Desember kemarin. Istri yang bawa kabur duit bapak itu? Ya. Yang bawa kabur duit bapak meninggal? Ya. Alhamdulillah. Dipanggil duluan, Pak. Orang yang meninggal duitnya nggak balik ya? Harusnya duitnya bangun lagi. Hah? Dibawa ke sana. Duitnya dibawa ke kuburan ya? Aduh. Nah, bapak dapat anak 2. Dapat anak 2. Sekarang bapak urusin. Ya sedikit-sedikit lah, Pak, hasil dari warung. Dari warung kelapa bakar itu? Ya, dari warung temen. Jadi kelapa apa yang dibakar, Pak? Kelapa biasa, Pak, kelapa biasa. Oh, kelapa biasa dibakar. Ya. Dijual berapa satunya? Kalau satunya tuh yang tidak pakai rempah-rempah itu 15.000. Yang nggak pakai rempah-rempah 15.000. Nah, Kalau pakai rempah-rempah? jadi 20.000 gitu. 20.000. Rempah-rempah bikin sendiri? Bikin sendiri. Jahe, gula aren. Kacang, gula aren. Kumis kucing, Pak. Kumis kucing. Kalau masalah jantung kasih akar alang-alang. Kasih alang-alang. Akar erih kalau di sini. Oh iya. Oh, macam-macam rempah-rempahnya, Pak. Itu bisa kalau lagi rame sehari bisa jual berapa? Kelapa, Pak? Waktu zamannya Covid-nya, Pak. Iya. Itu sampai 200-300. Zaman Covid. Apa kita Covid lagi, Pak? Jangan, Pak. Karunya yang nggak ngambil keuntungan dari penderitaan orang. Iya.
Zaman Covid 200 butir tuh. Iya, sekarang tinggal 30-40 Pak. Sehari. Iya. Kalau lagi rame. Lagi rame. Kalau lagi sepi. Lagi sepi ya 10. Enaknya di Bandung tuh karena dingin. Oh iya. Anget-anget ini. Gitu Pak. Kalau di Bandung karena dingin nih. Dingin. Jadi ramainya tuh malam. Oh malam. Oh. Jadi malam sampai jam 12. Apa di sini bikin nih? Bapak yang seru. Kalau aku lihat potensinya pas di jalan tuh rame tuh Pak tuh. Iya rame. Ini kan jalur wisata Pak ke atas. Nggak ada Wisata Gunung Bunder. Gunung Wah, ini Salak. bisa mampir nih orang-orang sini nih Pak. Iya. Wisata Gunung Bunder, Gunung Salak. Ya. Di situ Kelapa bakar ya. kelapa bakar. Bakar pakai tong ya. Pakai tong. Kita nanam kelapa sebanyak-banyaknya ya. Kelapanya banyak kita pohon kelapanya Pak. Ada 1000 pohon saya. Nanti yang naik siapa Pak? Monyet. Kalau dilempar pecah Pak. Bahaya. Dilempar? Pecah. Pecah ya? Udah pecah sedikit. Mesti dikerek ya? Dilempar harus dikerek. Dikerek. Terus nanti dimasukin lagi kan dipanasin tuh. Bisa lagi pecah lagi. Tambah gede pecah. Kenapa? Tambah besar pecahnya Pak. Pecah. Kalau apa? Kalau dilempar terus dibakar lagi jadi pecah. Oh, Jadi harus itu dikerek dari atas. dikerek ya. Ini juga ngambilnya dari Jampang. Oh, Jampang. Kelapa Jampang. Dia lihat tadi peluangnya jalan raya depan tuh rame wisata Terus nggak motor. ada jual Dia kelapa nanti lagi buka ya di aja. depan tuh? Kelapa bakar kan belum ada. Bukan depan Villa Mangga. Iya. Hah? Iya. Dia bikin kelapa bakar. Kita kan pohon Langganannya kelapanya tuh banyak. Dari Jakarta banyak Pak. Langganan. Dari Sukabumi. Kelapa bakar makanan ya. Datang ke Bandung ya. Makanan cemilan Makanannya ya. teh pakai kue balok biasanya. Hah? Kue balok. Oh, bikin kue balok. Oh iya, kelapa bakar apa kue balok ya? Ya, Dari Garut itu dong. pasangan. Kue balok kan dari Garut kan? Iya, iya. Dibakar atasnya dibakar, bawahnya dibakar ya. Kameramen aja yang suruh bakar ya. Kameramen. Enggak didiamin aja Pak. Puh, puh. Itu mah kameramen. Bos, lo lihat madep ke belakang. Bininya berapa ya kameramen? Lihat nih. 3 Pak kayaknya. 5. Oh 5. Coba berapa ya? 5 Pak kameramen Pak. Alhamdulillah Pak. Saya baru 1 Pak. Baru 1 ya. Pengen. Pengen ikut bareng ke surga Pak. Iya. Bapak nggak usah 5, 1 aja. Yang kedua Bapak beli kepiting. Kepiting. Dijapit pakai kepiting. Alan. Matang terus Pak. Matang terus. Ya. Luar Jadi sekarang biasa. saya dikejar-kejar dari BRI Pak. Apa? Dari BRI Oh, BRI. Berapa utangnya? 800 waktu itu minjemnya. Oh, 800. Jadi Bapak nih maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya hajatnya semua yang masalah-masalah itu bisa kelar, bisa selesai. Ya dengan ridho Allah lah semua Pak. Jadi gini Pak, Bapak paksain praktekin ilmu RDAY. Ya betul. Bisa gak Bapak yang sifat 18 nggak boleh ada di diri Bapak? Coba lihat. Sifat 18 nggak boleh ada di diri Bapak, bisa gak? Bisa Pak ini Pak. Sehari. Jangan selamanya dong. Tapi kadang-kadang memang muncul sih Pak sekilas itu Pak. Kayak sedih gitu, kalau lagi diam sedih gitu muncul. Tapi lama-lama hilang. Ya. Kalau untuk selamanya kayaknya agak susah juga. Kalau boleh tahu nih, sifat 18 yang masih dominan di Bapak yang mana? Nomor 6 Pak, yang jengkel Pak. Jengkel, terus 15 dendam. Ya. Kayaknya itu Pak yang paling dominan Pak. Jengkel sama dendam. Boleh. Jadi Bapak paksain sifat 18 nggak boleh ada. Dari 18 ada berapa item yang masih nempel di Bapak? Jengkel, dendam, cemburu udah nggak ada Pak. Muka suntuk paling suka. Kepancing jengkel. Kadang-kadang kepancing jengkel sih Pak sama orang itu. Ya. Itu orang kenapa ya bisa gitu ya?
Ya. Jengkel bawaannya. Ya. Kalau gelisah udah nggak terlalu Pak. Murung nggak terlalu. Ya. Cemburu nggak ada. Ketus nggak terlalu Pak. Cerewet, saya orangnya pendiam. Bawel orangnya pendiam. Coba. Ngeluh jarang ngeluh Pak. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kalau ngeluh teh gimana ya, nggak ngeluh ke orang sih Paknya. Ya kerasa aduh harus gimana lagi saya ini. Memang sih kadang-kadang kalau lagi sholat itu kadang-kadang nangis memang Pak. Sujud itu. Entah tiba-tiba nangis itu Pak. Nah coba perhatiin, ada berapa item yang masih nempel dari 18 sifat? 2, 3, 4, 5 paling Pak. 5 ya? yang suka nempel ya. Iya betul. Nah ada ayatnya Pak di Al-Quran, ada ayatnya, hadisnya Nabi ada. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Ya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka semua rusak. Nah jadi jangankan 18, jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Karena kan itu penyakit hati. Ya. Kalau dia rusak, 1 aja rusak semua. Nah bisa gak Bapak jangan ada? Yang tadi Bapak bilang 5, usahain yang 5 jangan sampai ada. Bisa Pak. Bisa ya. Nah nanti Bapak wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu wajib. Kenapa mesti 12 juz Ji? Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia baca Quran sehari 30 juz. Khatam. Kaya raya tajir melintir. Nah mau saya Bapak dagang kelapa bakar tetap dilanjutin. Kaya raya tajir melintir. Tapi bukan punya saya tuh Pak, punya temen. Iya tapi kan Bapak nanti kalau udah paksain baca Quran 12 juz, nanti kan punya modal 10M. Ya. Bayar utang BRI 800. Nanti kan masih ada 9 miliar 200 juta. Nanti Bapak beli lahan sendiri, buka kelapa bakar sendiri di pinggir jalan. Tapi kan anggap aja sekarang ini lagi belajar. Ya. Saya juga kan dengar Bapak kelapa bakar, saya bikin aja tuh depan Villa Mangga. Bebasin biar nggak rame sama penduduk, bikin parkiran yang luas. Jadi mobilnya masuk, nggak parkir di pinggir jalan ya kan. Jadi pada masuk. Kelapanya langsung ngambil di atasnya itu ya? Apa? Kelapanya langsung ngambil dari atas. Iya. Manjat sendiri Pak. Ada pohon. Pohonnya ada banyak. Banyak. Jadi nanti yang mau bikin kelapa bakar, dia suruh naik sendiri. Terutama yang gadis-gadis sama yang ibu yate. Ah cocok Pak yang gadis Ya. dulu. Ibu-ibu janda suruh naik, kita nunggu di bawah ya kan. Suruh pakai rok Pak. Ya, pakai rok. Itu urusan kameramen. 5 bininya dia. Nah, terus Bapak paksain bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub Bapak, orang Bapak nggak bikin takjub Allah? Nah, Bapak bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub Bapak. Oh, cuman begitu doang Pak Haji? Iya. Bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub Bapak. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub Bapak, orang Bapak nggak bikin takjub Allah? Caranya apa? Yaitu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, harus. Sholat tobat 68 kali. 68. Iya, jadi yang 18 dari maghrib sampai isya. Ya. Yang tadi Bapak bilang 5 kali satu sholat tobatnya 10 kali salam. Jadi kalau 5 kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi 68 kali. Sehari 68 kali sholat tobat. Ada gak sih Pak Haji contohnya yang sholat tobat sampai puluhan kali? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Nah Pak Nasrullah itu sholat tobatnya sehari 57 kali. Bisa cair 21 miliar. Nah Bapak coba 68 kali biar cair 10 miliar minimal. Jalanin, paksain, harus bisa. Kedua, ketiga, Bapak tiap malam bermuhajat sama Allah.
Terima kasih Allah. Alhamdulillah yang 10 miliar udah cair. Terima kasih Allah. Proses padahal belum cair, tapi kita bicaranya udah cair. Jadi di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik terus bahwa cair udah 10 miliar. Sama Bapak nanti lihat di TikTok, di YouTube meditasi. Jadi Bapak habis sholat jangan buru-buru angkat pantat, meditasi dulu kayak yoga. Duduk merenung, matanya dipejemin, bayangin Bapak punya restoran. Bayangin Bapak punya restoran sendiri. Bayangin Bapak punya restoran sendiri. Pembelinya banyak gitu. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Terus apa lagi, Bos? Yang mau ditanyain? Kalau masalah yang tadi ditagi-tagi itu gimana Pak ya? Gimana? Ditagi-tagi sama orang bank. Ditagi sama? Orang bank. Jadi ceritanya waktu itu kan saya udah nggak punya uang Pak. Ya. Tapi saya masih punya sertifikat tanah. Mm-mm. Ini pegang aja dulu sertifikat ini untuk nutupin sementara cicilan saya di bank. Mm-mm. Nah sekarang orangnya datang terus deh Pak. Apa? Orangnya datang ke warung. Ngapain? Belum tahu nih kayak mau nagih karena saya selalu menghindar. Oh ya. Mesti bayar berapa Bapak sama dia? Belum tahu, belum pernah ngobrol lagi. Kalau cicilannya sih terakhir itu 4 jutaan Pak. Bapak pakai duitnya berapa? Kepake pribadi atau cair di bank? Cair di bank berapa? Pakai pribadi berapa? 800. Nah waktu itu kan dia minta komisi Pak 5%, berarti 40 juta ya. Dan 40 juta dimakan sama dia itu. Jadi dari 800 dipotong dulu sama dia 40 juta. Wah enak di dia dong. Terus saya pakai buat investasi solar 500. Nah sisanya buat nutupin yang lain-lain. Nah sekarang Bapak mesti balikin 800. 800 bayar ke bank. Ke bank. Nah dia komisi udah dipakai, udah ambil belum dia? Udah dari awal. Dari awal di muka. Cair langsung ditungguin, cairin dulu itu. Masih di bank diambil. Orang bank. Orang bank. Oh, Orang yang membantu mencairkan lah Pak. Berarti orang bank rata-rata ngambil Rata-rata 5%. 5% ya? Dari cair ya? Ya, biar bisa di approve. Kalau nggak dia approve ya? Terutama BRI ya? Ya. BRI ya? BRI Pak. Iya. Cuma dengar sih kemarin itu dia lagi bermasalah. Oh dia Jadi bermasalah. Dia udah dipecat dari jabatan manajer. Makanya datang nyari saya lagi kayaknya tuh Pak. Namanya BRI tapi nyekek rakyat ya. Bank Rakyat Indonesia. Tapi prakteknya pada nyekek ya. Sebenarnya sih ngebantu juga sih Pak, asal tidak terlalu gede Mintanya nggak terlalu gede. Ya. Kalau cuma ngasih 1 juta nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, anggap aja uang jajan dia Pak. Anggap aja uang jajan. Tapi diminta 40 juta. 5%, dipatok 5%. 5 kali 8 40. Tenang aja bos. Sekarang lo coba praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00. Karena lo mau maksain nih utang lo lunas 800 juta. Coba lo paksain baca Qur'annya 12 juz. Maksa, bisa gak? Insya Allah Pak. Berarti lo bisa khatam tuh. 3 hari sekali khatam. Nanti lo kan ada ketenangan. Kalau udah ada ketenangan, alhamdulillah ada cair. Kalau sekarang lo belum ada ketenangan, masih gemerungsung Ya. karena ketakutan. Nah coba lo baca Quran 12 juz. Coba lo sholat tobat kayak Pak Nasrullah, 68 kali sholat tobat. Cuman itu doang Pak Haji. Itu sama sifat 18 jangan dilanggar. Pasti Pak Haji, pastilah kalau bisa bulan ini bos cair 10 miliar. Bayar utang dia 800, masih ada 9 miliar 200. Kita bikin kelapa aja di depan Pak ya. Hah? Bikin kelapa bakar di depan. Iya bikin kelapa bakar di depan ya. Amin. Tanahnya udah ada tuh. Dihitung-hitung hampir 1 hektar. Ya. Kalau warung 1 hektar luas gak bos? Gede banget Pak. Itu cuma 4 kali 6. Warung loh. Parkiran di pinggir jalan. Pinggir jalan. Kalau bisa kita parkiran masuk kan biar gak ganggu. Muter. Luas.
Dipaping ya, dipadetin ya, di stum. Lo tinggal maksain aja bos, baca Quran dulu 12 juz bos. Bisa gak? Bisa Pak, 12 ya? Iya. Sama sholat tobat 68 kali. Itu berarti dari jam 00 sampai jam 4. Iya. Berarti waktu untuk baca Quran nggak nyampe 4 jam ya? Bos, dulu lo nggak baca Quran aja, kemudahan ada aja. Herannya lo dapat pesangon lah dari Telkomsel. Herannya lo cair lah dari BRI. Heran lo ada aja umur lo panjang, bini lo umurnya pendek. Coba dengan lo baca Quran. Umur lo panjang, rezeki lo panjang, kesehatan lo panjang, usaha lo ada. Begitu. Betul, Pak. Apa iya Pak Haji dengan baca Quran? Loh, itu kan kitab kita. Udah janji Allah tuh Pak. Udah janji Allah. Dan Allah kalau janji kan pasti. Ya nggak pasti kan manusia kan. Nah lu coba paksain. Tapi lo baca Qurannya jangan biar cair 10 miliar, jangan. Saya baca Qurannya ikhlas semata karena Allah. Jadi kayak orang baca sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi lo baca Qurannya jangan biar cair 10 miliar, jangan. Tapi lillahi ta'ala karena Allah. Nah lo sholat taubatnya 68 kali juga lillahi ta'ala karena Allah. Jangan supaya cair 10 miliar, jangan. Pokoknya semuanya lillahi ta'ala Pak Haji. Semuanya lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Dagang juga harus karena Allah. Setuju. Nih gue ngajarin lu nih bos. Ya. Gue ngajarin tamu-tamu lillahi ta'ala. Kan kita ada tanah nih di pinggir jalan, mau apa ya? Setelah lu ngomong tadi kelapa bakar, oh iya. Terus kita kelapanya banyak. Kelapanya banyak, tinggal dikerek aja. Jadi nggak usah beli bahan baku. Berarti kan kalau lo jual 15.000, ya itu uang gue semua. Nah lo beli berapa kelapanya di Jampang? Sampai di warung 6.000 Pak. Hah? Sampai di warung 6.000. 6.000. Berarti kan kalau lo jual bulat 10.000, lo untungnya 4.000 kan? 4.000. Kalau lo jual 15.000, kan berarti sama 9.000. dibakar kan? Jadi ada biayanya juga Pak. Iya. Biaya kontrakan berapa, biaya kayu bakar berapa. Iya. Intinya pokoknya tuh modalnya 6.000. Nah kalau gue punya sendiri kan di situ kita udah dapat untung dari buah pohon kan berbuah. Udah saving dulu di depan Pak. Hah? Udah saving di depan. Iya. Udah saving di depan. Nah maunya gue, bos coba paksain baca Quran 12 juz. Karena kan dulu lo gak baca Quran aja rezekinya ada. Nah apalagi lo baca Quran, pasti rezekinya lebih banyak. Dan enaknya nih bos, kalau lo baca Quran, umurnya panjang. Rezekinya panjang. Kesehatannya panjang. Ya. Itu. Plus baca Quran. Namanya bukunya Magnet Rezeki Pak Nasrullah. Dia sholat tobatnya 57 kali. Berarti sebenarnya intinya baca Al-Quran ini bisa hilang Pak ya? Bisa. Bisa. Apalagi utang lo kan recehan. Ini utangnya gede. Berapa lo waktu baru datang ke RDI? 100 miliar. Tuh. Tinggal berapa sekarang? 2,5. 2,5 miliar. Iya. Masa lo enggak? Bisa lah. Bisa, Pak, bisa. Yang penting lo praktekin ya. Paksa ya. Baca Quran maksa ya. Sama sholat taubat maksa ya. Ada gak yang berat pembicaraan kita nih? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, bisa ya. Yang agak susah dicapai ini yang 12 juz. Dicicil bisa gak? Sekarang 1 juz dulu. Besok 1,5 juz. Tapi menuju ke 12 juz. Oh iya. Bertahap. Iya. Bisa? Ajarin. Nyentongin duit cair 10 miliar. Dikasih uang bibit dari Pak
Haji. Jual kelapa bakar, sotomi dan bakso. Ya. Makanan anak-anak muda semua. Untuk apa? Kasih bangku-bangku di depan, Iya. Disimpan. payung-payung. Iya, bikin dari itu aja. Kayu ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Ini diajak ngomong, ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng datang ke tempat saya, datang ke kamar saya, datang ke almari saya, datang ke dompet saya, datang ke rekening saya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan.